Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura tahun 2024. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara untuk menganalisis uji beda dua kelompok yang berbeda, tidak saling terkait. Pada kesempatan ini kami akan mengambil sampel berdasarkan survei kemampuan digital mahasiswa Universitas Tanjung Pura, di mana sampel yang dibuat berdasarkan perbedaan jenis kelamin wanita dan laki-laki. Seberapa besar kemampuan literasi digital mahasiswa wanita dan mahasiswa laki-laki. Untuk lebih jelas bagaimana cara untuk menganalisis hasil uji beda dua kelompok ini atau uji independen sampel t-test ini, terlebih dahulu kita siapkan data yang akan kita input ke dalam SPSS sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian kelas yang kita lakukan. Di sini kami sudah memasukkan data status gender wanita dan pria. Kemudian telah kami komprom ke dalam bentuk angka jenis kelamin 1 untuk wanita dan 2 untuk pria. Selanjutnya kami telah menghimpun data jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa ke dalam bentuk angka, di mana jawaban yang sangat setuju diberi angka 4, setuju angka 3, tidak setuju angka 2, dan sangat tidak setuju angka 1. Ini jawaban yang kami buat dari hasil survei yang dilakukan. Setelah data survei terkumpul berdasarkan jumlah soal, maka kami menghitung rata-rata atau mean kemampuan rata-rata dari setiap mahasiswa wanita maupun pria dalam literasi digital. Dari hasil rata-rata ini kita ingin mencari perbandingan antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita, mana yang lebih tinggi dalam literasi digital. Untuk itu kita bisa menganalisis berdasarkan data yang udah ada, yang kita input ke dalam SPSS, kemudian kita olah untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Caranya adalah pada data view kita klik di analyze, kemudian tarik kursor ke kompartemen, kemudian geser ke kanan, pilih independent sample test, klik di independent sample test. Kemudian karena kita ingin mengetahui kemampuan rata-rata yang lebih baik, maka pada himpunan data rata-rata kita klik, kemudian pindahkan ke tes variabel. Kemudian karena kita ingin membandingkan kemampuan literasi digital berdasarkan jenis kelamin wanita dan pria, kita klik di jenis kelamin, kita pindahkan ke grouping variabel. Selanjutnya kita klik define group, kemudian pada define group, grup 1 kita beri angka 1, grup 2 kita beri angka 2, kemudian continue. Oke. Dari hasil pengolahan kita lihat ada 2 tabel, yaitu grup statistik dan independent sample test. Pada grup statistik terdiri dari jumlah mahasiswa wanita maupun mahasiswa pria. Kemudian rata-rata mahasiswa wanita, rata-rata mahasiswa wanita. Kemudian standar depresiasi dari mahasiswa wanita dan mahasiswa pria. Dari
data grup statistik kita dapat melihat bahwa rata-rata kemampuan mahasiswa pria lebih tinggi daripada mahasiswa wanita, di mana mahasiswa pria nilai rata-ratanya itu 3,2431, sedangkan mahasiswa wanita nilai rata-rata 3,0416. Begitu juga dengan standar depresiasinya. Wanita pria lebih besar dibanding dengan mahasiswa wanita. Kemudian, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara rata-rata kemampuan literasi digital mahasiswa wanita dan mahasiswa pria, bisa kita lihat pada tabel independent sample test di kolom seek to Taylor. Nah, di mana apabila nilai pada kolom seek to Taylor menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kemampuan literasi digital mahasiswa wanita dengan mahasiswa pria. Kemudian apabila pada kolom seek to Taylor lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan literasi digital mahasiswa wanita dan mahasiswa pria. Karena di tabel independent sample test di kolom seek to Taylor menunjukkan bahwa nilai seek to Taylor untuk wanita 0,001, kemudian pria 0,003, ini menggambarkan bahwa nilai seek to Taylor lebih kecil daripada 0,05. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan literasi digital mahasiswa wanita dengan mahasiswa pria. Nah, dari tabel grup statistik sini sudah jelas menunjukkan bahwa mahasiswa pria lebih tinggi kemampuan digital literasinya dibanding dengan mahasiswa wanita. Nah, sehingga data ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kemampuan mahasiswa pria lebih tinggi dibanding mahasiswa wanita dalam hal memahami literasi digital. Demikianlah tutorial ini kami buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.